Yang tidak mau maulid silahkan jangan, gitu kan. Yang mau maulid silahkan, tapi jangan dicela orang yang maulid. Kita juga tak dicela dia orang tidak maulid kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fa'il. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Anak-anakku sekalian, materi pengajian kita pada malam ini berhubung insyaallah akan memasuki bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah atau pada malam Ahad. Karena kebiasaan kita ahli sunnah wal jamaah memperingati tentang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada kita menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu. Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai seorang mukmin, pengungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas nikmat yang diterima adalah satu keharusan. Karena dengan itulah nikmat yang diterima akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan hukum kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, terutama ulama Nahdlatul Ulama, itu yang mengambil rujukan dari firman Allah surat Yunus ayat 58. Ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, sebab anugerah bifadlillah, artinya dengan sebab anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan demikian itu bergembiralah mereka. Jadi di sini ada kalimat falyafrahu, hendaklah dia bergembira. Nah, begitu pula dengan kelahiran seorang ke dalam dunia merupakan nikmat tidak terhingga yang harus disyukuri. Sebagaimana Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya dari Abi Qatadah Al-Ansuri. Punya hadisnya seperti ini. An Abi Qatadah Al-Ansuri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil islam. Faqala bihi wulidtu wa bihi unzila alayya, rawahu Muslim. Apa maksudnya hadis ini? An Abi Qatadah Al-Ansuri, dari Abi Qatadah Al-Ansuri, anna Rasulullah SAW su'ila, maksudnya Rasulullah ditanya an shaumil ini, kenapa Rasulullah itu puasa pada hari Isnin. Faqala, maka Nabi bersabda, bihi wulidtu, pada hari Isnin itu hari lahirku. Wa bihi unzila alayya, dan pada hari Isnin itulah diturunkan wahyu kepadaku. Nah, berarti Rasulullah juga memperingati hari lahirnya dengan melalui puasa pada hari Isnin. Dan sekaligus juga memperingati turunnya wahyu kepada beliau. Nah, ini coba kita lihat dalil yang lain. Itu misalnya di sini ada dari kitab Ja'anatul Talibin juzuk 3. Itu diketahui kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengambil dalil itu, istinbat dalilnya ada dua macam. Ada namanya istinbat mazhab qauli, ada namanya istinbat mazhab manhaj. Adakah disebut di dalam kitab? Nah, maksud mazhab qauli maksudnya adalah mengambil dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar. Coba kita lihat di sini. Mengenai tentang ini akan mengambil Maulid Nabi itu dalilnya dari mazhab qauli, yaitu dari I'anatul Talibin juzuk salis. Sahifahnya 363. Nah, di sini faedah di Fatwa Al-Hafiz As-Suyuti, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hafiz As-Suyuti di Babil Walimati menjelaskan tentang walimah. Walimah itu artinya resepsi, adalah walimatul ursi, walimah perkawinan, banyak walimah. Tapi Al-Hafiz As-Suyuti ditanya tentang walimah. Ada berdak suila an amalil maulidin nabawi di syahri Rabiul Awal. Yang ditanyakan adalah masalah amal maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Apa yang ditanyakan? Ma hukmuhu? Apa hukumnya kita memperingati maulid min haitsu syar'i, dari pandangan syari. Wa hal huwa mahmudun, apakah maulid itu terpuji? Au mazmumun, apakah maulid itu tercela? Tanyaannya lagi, wa hal yutabu fa'iluhu, adakah diberi pahala orang yang mengerjakannya, aula atau tidak? Qala Hafiz As-Suyuti berkata, wal jawab, dan yang menjawab, ini di sisiku katanya, anna asal amal al-maulidi, asal daripada amal maulid itu
alladzi huwa ijtima'un nas. Orang-orang mengumpulkan manusia. Lagi kita di Lombok itu ya. Kita saling silap gitu. Undang. Contohnya di sini di dusun Lagawaru dengan dusun Gubuk Kida dengan dusun Pau, kemudian di sekitar ini saling undang. Wa ijtima'un nas. Dia mengumpulkan manusia, orang. Nah, di dalam perkumpulan itu yang dilaksanakan wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dia baca sebagian daripada Al-Qur'an. Waktu zikir misalnya, kalau waktu zikir itu apa yang dibaca itu? Yang pertama apa itu? Surat berapa kali? 3 kali. Surat Ikhlas itu apa itu? Quran. Nah, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq dibaca 1 kali. Juga itu apa? Quran. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas dibaca 1 kali. Quran juga ya? Quran. Kemudian dibaca surat Al-Fatihah. Quran juga. Nah, kemudian dibaca surat Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun. Nah, setelah itu baru dia berzikir. Setelah dia berzikir, lalu dia berdoa. Mendoakan tentang kita bersyukur tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wa ijtima'un nas, berkumpul manusia. Qira'atu ma tayassara Al-Qur'an, dia baca bagian daripada Al-Qur'an. Apalagi wariyawatul akhbaril wajibati bi mabda'i amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu bahkan lebih dulu itu ada acara tentang riwayat tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tentang akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disampaikan. Nah, seandainya kata tidak ada maulid seperti ini, kira generasi kita itu tidak tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sejarah itu perlu. Karena sejarah itu adalah guru kita. Supaya kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Nah, itu pentingnya sejarah. Kalau tidak ada sejarah, dia tidak akan bisa bertindak. Nah, kemudian setelah itu maka fil maulid minal ayati, daripada beberapa ayat Al-Qur'an, tumayyidu simati yaquluna. Kemudian di situ juga dia mempersiapkan makanan-makanan. Apalagi kita di sini ada dulang penyampah, ada saji, ada nama, nah, itu kan yaqulunahu. Nah, selesai begitu, wayan sirpunahu min gairi ziyadatin ala dzalik. Kalau sudah diberikan makanan, sudah semua pada pulang. Apalagi di sini ada tambahan sedekah itu dengan diberikan berkah. Nah, kata Hafiz As-Sayyidi, yang demikian itu minal bid'il hasanati, termasuk namanya bid'ah hasanah, allati yutabu 'alaiha sahibuha, akan diberikan pahala oleh Allah atas orang yang mengerjakannya. Lima pihi, juga yang terlibat di dalam itu, apakah tamu, apakah panitia dan sebagainya, itu akan diberikan pahala. Allati yutabu alaih. Kenapa? Min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia sangat menghormati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya kata Nabi kita tidak lahir ke dunia, Masya Allah, kita tidak mengenal
antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak akan mengenal yang namanya agama Islam. Kita tidak kenal namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jadinya kita? Nah, inilah antara lain yang kita syukuri. Wa izharul farahi. Dan untuk menyatakan tentang kegembiraan wal istibsyaru bi maulidis syarif, dan kita menyebarluaskan syiar kelahiran Nabi kita Muhammad yang sangat mulia. Nah, di lain penjelasan mengatakan wa basata al-kalam ala dzalika Syekhul Islam, dan namanya Syekhul Islam di Baladillahil Haram yang ada di Mekah. Maulana dan Maulana kita wa istadzuna al-arif billah, yang sangat makrifat kepada Allah. Jadi arif bi rabbihil mannan, yang sangat makrifat kepada Tuhan kita yang bersifat mannan. Siapa namanya? Sayyiduna Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan fi siratin nubuwah, dia menjelaskan di dalam sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ba'sa, tidak apa diradikuna, dengan dikandaki di sini faqulu qala radhiyallahu anhu, dia berkata Allah daripadanya wa mata'na lil muslimin, dan dia sebagai memberikan beberapa barang daripada orang Islam di hayati dengan hidupnya faidatun jarak adat, sudah berjalan kebiasaan annanasa, bahwasanya manusia idza sami'u zikru maulidin Nabi SAW, apabila dia mendengar tentang disebutnya Nabi kita Muhammad SAW, yaqumu ta'ziman, dia semua berdiri. Dengan serakal, no. Kalau orang serakal itu kan dia berdiri. Kenapa berdiri? Karena menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Sama dengan kita, kalau hormat sama gurunya bangun. Tanda kita hormat di guru, bangun. Nah, juga waktu serakalan baca barzan itu yaqumu ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri untuk membesarkan Nabi kita. Hadza ya mustahsinun, berdiri sini adalah sangat baik. Lima fihi min ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dzalika katsirun minal ulama, banyak sekali yang demikian itu dikerjakan oleh ulama. Umat alladzi yaqtadi, banyak juga pengikut-pengikut mereka. Nah, juga kata Al-Halabi dalam sirahnya, faqad ya badum annal Imam Subki, Imam Subki ijtama indahu katsirun minal ulama, dia mengumpulkan sisinya kebanyakan dari mana asli pada masanya, fa ansada mursyidan, lalu dia bernasyid. Nah, inilah yang lebih hebat lagi, mungkin saya bisa bacakan ini pendapat Ibnu Taimiyah. Banyak sekali yang belum kita dalil-dalilnya. Di sini kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ini ulama-ulamanya orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Ibnu Taimiyah berkata begini, orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberi pahala. Saya ulang, orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberi pahala. Itu kata siapa? Ibnu Taimiyah. Demikian pula yang dilakukan oleh sebahagian orang, ada kalanya bertujuan meniru kalangan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa alaihissalam, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala
kepada mereka atas ketaatan mereka kepada Nabi mereka. Bukan dosa itu atas ketaatan, bukan dosa atas bid'ah yang mereka lakukan. Nah, ini bisa kita lihat di dalam kitab Manhaj As-Salafi Paham An-Nusbuhul Bain. Ini nama kitabnya. Halamannya 390. Ini antara lain yang menjadi landasan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keterangan yang lain itu misalnya daripada Imam Abu Syama' An-Nawawi. Wa min ahsani ma btada'a fi zamanina, sebagian daripada yang terbaik bid'ah di masa kita, ma yaf'alu kullu amin, apa yang diperbuat tiap-tiap tahun, bil yaumi, pada hari al-muwafiqi yang bercocokan di maulidi sallallahu alaihi wasallam, pada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ yang diberikan? Minas sadaqati, daripada sedekah-sedekah. Lagi kalau tuan guru itu atau ustadz itu, kiai itu, kalau dia maulid itu mana dijemput, mana diberi selawat, mana diberi berkat. Hanya ustadz-ustadznya itu namanya 3A. Ambil, antar, amplop. Jadi tidak ada keraguan kita untuk memperingati Maulid Nabi. Seandainya kata orang mengatakan bid'ah, oh betul, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Kalau dia mengatakan kullu bid'atin dalalah, kullu latin finnar, kullunya itu namanya kullul infirad, bukan kulli. Kullul infirad itu tidak secara menyeluruh, karena kullu itu ada dua, ada kullu infirad seperti kullu bid'atin dalalah, ada yang kulli itu misalnya kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Nah, ini kullunya kulli, bukan kullu infirad. Jadi tidak semuanya kullu itu bimana semua. Nah, apalagi minas sadaqat wal ma'ruf, dan juga mengerjakan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Izharuz zainati, untuk menyatakan perhiasan, wasyurur, dan kebahagiaan. Fa inna dzalika, maka bahwasanya yang demikian itu ma'ama fihi, beserta apa yang di dalamnya itu kegiatan-kegiatan sedekah, ma'ruf, zina, surur, itu minal ihsani, itu perbuatan ihsan. Lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir. Ya, itu hikmahnya seperti itu. Kalau kita mengadakan Maulid Nabi terus ada pesaji, ada dulang, itu kan di situ ada orang-orang miskin tidak pernah makan ayam. Tapi kebetulan ada Maulid, maka dapat makan ayam, makan telur. Lagi apa? Syairun bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan tentang cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zimihi, dan membesarkannya, bi qalbin, di dalam hati. Fa'idu dzalika, mengerjakan. Wa syakarallah ta'ala, dan tanda bersyukurnya kepada Allah Ta'ala ala man bihi,
atas apa ya dengan dia min ijadi Rasulullah SAW, karena kita diciptakan yang namanya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk semua alam. Dan yang nabi-nabi yang lain itu diutus kepada kaumnya, tapi Nabi Muhammad arsalahu rahmatan lil alamin. Nah, inilah masih banyak sekali yang kita mau bicarakan mengenai tentang dalil-dalil kita untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin untuk seksi ini kita sampai, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Yang berkenaan dengan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau Maulid nih? Masih ragu tentang peringatan Maulid nih? Hah? Ada yang mau tanya, silakan. Ya. Sebut namanya dulu, siapa namanya? Ya. Pandangan Islam. Ya. Nah, itu keputusan para ulama kalau yaitu seninya bernapaskan Islam dibolehkan. Kalau kita baca misalnya di dalam kitab Ahkamul Fuqaha. Ahkamul Fuqaha itu adalah hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Setiap dia muktamar menerbitkan namanya kitab Ahkamul Fuqaha. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan kalau kesenian itu, pertama gendangnya itu dipakai tangan, itu ya, itu dibolehkan. Atau jangan pakai pemukul, gitu ya. Dan juga syair-syairnya itu atau nasiknya adalah bernapaskan Islam. Bagaimana dimasuk? Boleh saja. Kan? Nah, itu bagian juga daripada kita, itu termasuk budaya. Tapi budaya yang bernapas Islam. Nah, jadi apa perbedaan budaya dengan syariat? Kalau syariat itu sudah datangnya dari Nabi kita dan juga dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diganggu itu. Nah, tapi kalau budaya itu adalah buatan manusia sendiri. Nah, kalau kesenian Islam itu bisa membawa kita ingat kepada Allah, itu kita contohkan misalnya lagu-lagunya Oma Irama gitu kan. Apa katanya itu nyanyiannya itu? Judi. Nah, terus apa? Nah, itu kan apalagi itu sebelum datang datanglah mudamu sebelum datang waktu, itu kan hadis itu ya, itu hadis. Saya kira tidak jadi masalah ya. Kalau dia bergerak-gerak juga yang tidak sampai ngebor itu gaya ngebor itu yang membawa anak itu ya boleh-boleh saja kan. Nah, jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan alasannya apabila itu mendatangkan fitnah atau mendatangkan syak. Tapi kalau membawa kita ingat kepada Allah, ada namanya tarekat rifaiyah, itu pakai yaitu pakai gendang gitu kan. Ya Rabbana itu. Mungkin ada yang lain, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Ya. Kebetulan beberapa teman saya ada yang punya pemahaman berbeda. Ya. Kalau pemahaman mereka bahwa urusan dan tidak perlu dilakukan dahulu itu mereka. Dan kenapa pasal maulid saja? Kenapa tidak ada biasa? Beberapa abdan. Oh iya ya, beda dengan kita gitu. Ya. Bagaimana? Iya. Bukan pada mulut saja orang bersedekah itu. Saban hari dengan bersedekah. Bukan khusus bulan mulut saja. Cuma itu sarana saja. Maulid ini adalah sarana untuk kita bersedekah. Sarana untuk silaturahmi. Sarana kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sedekahnya saban hari itu, hasil kubuk tagwari itu. Ya malam ini sedekah dari ini, sedekah. Mana ada sedekah cuma bulan mulut saja itu. Saya kira salah dia itu kalau dia menganggarkan sedekah itu hanya bulan maulid. Jadi sedekahnya saban hari itu. Saya saja tiap pagi dikasih sedekah itu. Saya juga sedekah tiap pagi itu. Ya, dah. Jadi yang tidak mau maulid silahkan jangan gitu kan. Yang mau maulid silahkan, tapi jangan dicela orang yang maulid. Kita juga tidak mencela dia orang tidak maulid kan gitu. Jadi kita sama-sama akor di dalam perbedaan. Tapi orang maulid jangan dikatakan kita masuk neraka. Nah itu jangan itu kan. Tuh. Sebagai dia yang punya neraka aja. Itu. Paling dalilnya kulbiatin dalal aja. Ini namanya dalil seperti engkol Inggris saja. Semua didalilkan dengan itu saja. Kalau kita mau pakai dalil itu kan umum itu. Ada juga dalilnya dalam Quran. Wa'alul khairu la'allakum tuflihun. Kerjakanlah yang baik supaya kamu bahagia. Kira-kira itu kalau sedekah baik apa enggak? Baik. Baca berzanji baik apa enggak? Baik. Baca ayat Quran baik apa enggak? Doa itu baik apa enggak? Ya itu sudah. Yang tidak ada dalilnya. Jangan bilang tidak pernah dicontoh oleh Nabi. Banyak yang tidak dicontoh oleh Nabi. Zaman Nabi banyak yang bidah juga itu kan. Jadi harus kita mengerti hadis itu macam-macam. Ada 4 hadis itu. Yang namanya hadis itu satu namanya aqwalun Nabi, sabda Nabi, wa af'alun Nabi, dan perbuatan Nabi, wa takrirun Nabi, pengakuan Nabi, wa himmatun Nabi, dan kemauan Nabi. Kadang-kadang itu aqwalun Nabi. Ada juga yang pertanyaan baik tapi sesat itu. Mau kembali kepada Al-Quran atau kepada ulama katanya. Ini pertanyaannya baik tapi menyesatkan. Ikut Quran atau ulama? Nah ini. Atau ikut Nabi atau ulama? Ya jawabannya kalau saya ya ulama. Kalau ikut ulama berarti kita sudah mengikut Al-Quran. Karena Quran menyuruh kita mengikut ulama. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Alaikum bisunnati, wajiblah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Tadaitum, kalau kamu diberikan petunjuk ikutlah dia. Kalau tidak mengikut sahabat berarti tidak mengikut Nabi. Mana baca Quran atau selawat? Dia bilang itu lagi. Ya selawat. Baca selawat adalah mengikut Al-Quran. Karena Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, coba aneh-aneh. Ini narak mulut ngono kah? Narak mulut.
Sandi itu akan manuk itu. Siapa lagi? Ya, silakan. Pertanyaan nih. Dan ini mungkin masalah maulid ini mungkin 2 kali atau 3 kali kita bicarakan belum habis dalilnya. Ini. Ya, apa nanti kita bahas lagi. Siapkan aja pertanyaannya. Kamu ditonton. Kalau kita mau berkembang otak kita, karena bertahan itu bagian daripada setengah daripada Mungkin ini yang kita sampaikan. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita lebih banyak. Maaf. Adanallah ila sabil falah ila dari najah wal muwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.